Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Ramadan dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji multikolinearitas. Oke, yang pertama ada pengertian multikolinearitas. Jadi, uji multikolinearitas ini merupakan hubungan linear antara variabel independen di dalam regresi berganda. Uji multikolinearitas ini ditunjukkan untuk melihat hubungan atau korelasi antara masing-masing variabel. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi atau berhubungan, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Apa sih ortogonal itu? Ortogonal ialah variabel independen yang nilai korelasinya antara sesama variabel independen sama dengan 0. Suatu model regresi dikatakan terkena multikolinearitas bila mana terjadi hubungan linear yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya apa? Akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan. Itu menurut karena itu, kuesioner variabel atau data yang diperoleh harus terlebih dahulu dilakukan pengujian pada sisi multikolinearitas sebelum kuesioner digunakan untuk menghimpun data penelitian. Jika sebuah penelitian tidak mampu terbebas dari masalah uji multikolinearitas, maka model regresi yang telah diujikan tidak layak dan tidak memenuhi syarat untuk sebuah penelitian. Oke, selanjutnya ada dampak multikolinearitas. Nah, yang pertama ada koefisien yang tidak stabil. Artinya, multikolinearitas dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak stabil atau sulit untuk diinterpresentasikan. Hal ini karena variabel-variabel tersebut saling berkolerasi dan sulit untuk menentukan kontribusi masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Terus yang kedua ada kesulitan dalam interpretasi. Artinya multikolinearitas membuat sulit untuk mengetahui kontribusi individu dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen karena adanya ketergantungan di antara variabel-variabel tersebut. Yang ketiga, ada pengujian hipotesis yang tidak akurat, yaitu multikolinearitas dapat menghasilkan estimasi koefisien yang tidak konsisten. Hal ini dapat menyebabkan uji hipotesis menjadi tidak akurat sehingga membuat kesimpulan yang keliru tentang signifikan variabel-variabel dalam model. Yang keempat, ada penurunan presisi prediksi, yaitu multikolinearitas dapat mengurangi presisi prediksi model regresi. Variabel dalam variabel dependen mungkin tidak dapat dijelaskan secara efisien oleh variabel independen karena adanya ketergantungan di antara variabel-variabel tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada metode deteksi multikolinearitas. Yang pertama itu ada matriks korelasi. Pertama kalian buat matriks korelasi dari variabel independen. Terus jika ada pasangan variabel yang memiliki korelasi tinggi, misalnya lebih dari 0,8 atau 0,9, ini bisa menjadi indikasi adanya multikolinearitas. Terus yang kedua ada variance inflation factor atau VIV. Yang pertama hitung VIV untuk setiap variabel independen. Jika VIV lebih dari 10, ini menunjukkan adanya multikolinearitas yang tinggi. Yang ketiga ada tolerance. Tolerance adalah kebalikan dari yang tadi, kebalikan dari VIV. Jika tolerance lebih kecil dari 0,1, ini menunjukkan adanya multikolinearitas yang tinggi. Terus yang keempat ada condition index. Lakukan analisis komposisi nilai singular, singular value decomposition atau CFD dari metric design. Terus hitung indeks kondisi yang merupakan resiko antara singular value terbesar dengan singular value terkecil. Terus indeks kondisi lebih dari 30 menunjukkan adanya multikolinearitas yang serius. Yang kelima ada eigenvalues. Itu periksa eigenvalues dari matriks korelasi. Terus nilai eigen yang sangat kecil menunjukkan adanya masalah multikolinearitas. Lanjut, ada problem versus solution. Yang pertama, menambahkan data yang baru. Yang kedua, menggabungkan data cross section dan time series. Yang ketiga, menghilangkan satu atau beberapa variabel bebas. Yang keempat,
Estimasi regresi rate atau estimasi regresi rate adalah teknik regresi yang digunakan untuk mengatasi masalah multikolinearitas dalam model regresi dengan menambahkan pembatasan atau penalti, dan jumlah total kuadrat dari koefisien regresi ini membantu mengurangi variabilitas estimasi koefisien dan meningkatkan stabilitas model. Yang kelima, gunakan model dengan variabel independen yang mempunyai korelasi tinggi hanya untuk prediksi dan melakukan transformasi data seperti menjadi logaritma natural atau LN dan bentuk Friese difference. Yang terakhir, melakukan outlier terhadap data ekstrim. Oke, bisa dilihat hasil outputnya. Nah, di sini dari hasil output di atas dapat dilihat bahwa nilai R square-nya adalah tinggi, yaitu 0,936, dan adjusted R square-nya 0,875. Nilai T-nya signifikan, sehingga tidak terjadi gejala multikolinearitas. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.